Ya, pemirsa masih di IDX Extension Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk pada saham-saham tertentu. Level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk investasi, jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Yosep Kabetua untuk perdagangan minggu depan dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Dan sedikit bocoran tadi juga disampaikan tampaknya saham-saham sektor energi tampaknya lebih mendominasi. Di antaranya ada Antam, rekomendasinya adalah buy on weakness dengan supportnya di 1950, resistennya ada di 2300. Kemudian MDKA juga buy on weakness pemirsa, supportnya di 4250, resistennya hingga 4800. Bayan Resources tampaknya juga masih direkomendasikan dari sisi support di 18.600, resistennya 23.600, dan terakhir ini cukup berbeda dari consumer, ada Unilever direkomendasikan buy, supportnya di 4.500, resistennya hingga menyentuh ke level 5.000. Pasang pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yosep Kabetua yang merupakan Senior Analyst of Creative Trading System. Pak Yosep, kita lanjutkan kembali. Ini menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya, Pak Yosep. Dominasi dari energi tampaknya cukup dominan ini di saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Secara sektoral, bagaimana Anda melihat posisi dari sektor energi mulai dari pembukaan sesi pertama di 2023 sampai dengan perdagangan hari ini, Pak? Kalau untuk sektor energi, menurut saya ini tadi sudah sempat dimention juga, satu hal yang membuat sektor energi menarik di sini adalah kalau misal kita bandingkan secara sektoral, IDX Energi ini salah satu yang penurunannya paling dalam. Tetapi perlu dicatat bahwa saham di sektor ini juga yang mendominasi top inflow dari investor asing di ISG. Jadi menurut saya ini salah satu sektor yang menarik, bisa dibilang ini buying tipnya cukup jelas. Kenapa kita harus eksekusi sektor energi, karena memang di saat harganya turun, investor asingnya justru borong. Kayak gitu. Mungkin agak berbeda di Bian sendiri karena memang ini bukan saham yang digerakkan oleh investor asing, tapi digerakkan oleh salah satu konglomerat yang memang kita tahu ada di dalam, Bapak LTK. Jadi di harga yang bisa dibilang sudah relatif tinggi, Bapak LTK masih terus memborong saham ini. Kayak gitu, masih terus mengakumulasi saham ini, sehingga menurut saya kenapa mau beli di atas, berarti ya ada level jual yang mungkin dibidik di harga yang lebih tinggi daripada level saat ini. Baik. Jadi kira-kira seperti itu untuk sektor ini. Oke, kita akan coba ulas lebih detail satu persatu, terutama dari sisi teknikal. Kita ke Antam terlebih dahulu, Pak Yosep. Di penutupan sesi kedua menguat di 0,94% dan ditutup di level 2.150. Sebelumnya Antam cukup sulit, Pak, untuk menembus ke level 2.000-an. Namun dalam beberapa waktu terakhir, tampaknya level support 2.000 ini masih cukup kokoh. Meskipun di sepanjang perdagangan hari ini, Antam juga sempat mengalami koreksi yang cukup dalam di 2090 tadi. Analisis teknikal, buy on weakness untuk Antam, Pak Yosep. Kalau untuk Antam sendiri sebenarnya di level saat ini bergerak di zona resistennya. Ada resisten di tahun 2021 ini sempat menjadi support lama di 2100. Jadi kalau misalnya ini harga Antam sendiri kalau misalnya kita ngelihat yang menyokong dari kenaikan harga Antam dalam beberapa waktu terakhir, terutama sejak awal tahun 2023 ada investor asing masuk, dan kita ngelihat juga pola akumulasinya juga cukup bagus. Menurut saya ada chance yang besar untuk Antam bisa break resisten di harga 2100 ini. Jadi ini peluang yang bagus menurut saya, terutama ketika yang borong itu investor asing. 23.300 target sampai kapan, Pak Yosep? 2.300 mungkin 2 minggu atau 3 minggu lah kalau misalnya ngelihat volatilitasnya masih seperti sekarang. Baik, dari saham pilihan pertama untuk Antam, kita beralih ke saham pilihan yang kedua, pemirsa. Masih dari energi, MDKA, direkomendasikan buy on weakness. Tadi pun juga kita sampaikan, MDKA merupakan salah satu saham yang cukup banyak diambil oleh asing di sepanjang tahun berjalan 2023 ini. Analisis Anda untuk MDKA?
Ya, untuk MDKA dilihat dari inflow-nya aja, ini salah satu inflow terbesar sejak awal tahun 2023 ini inflow terbesar MDKA itu. Dan harganya juga ini sedang menguji level resisten yang paling dekatnya lah di 4.500. Jadi ngelihat inflow-nya besar, menurut saya level 5.000 itu mungkin tercapai lah untuk MDKA. Baik, di sepanjang perdagangan hari ini tadi sempat menyentuh ke 4540 dan tampaknya kondisi ini tidak bertahan lama dan ditutup di level pas ini di 4.500. Oke. Dari MDKA kita beralih ke saham pilihan yang ketiga pemirsa, ada Bayan Resources, supportnya tadi di 18.600, resistennya hingga 23.600. Sementara pada penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, Bayan Resources ini masih berada di level 20.150, menguat di 1,13%. Ini juga cukup menarik, tidak ada dominasi asing dalam hal ini, lebih kepada aksi beli yang dilakukan oleh pemegang sahamnya. Analisis dan rekomendasi untuk Bayan Resources, Pak Yosep. Oke, untuk Bian sendiri ini kalau menurut saya seperti yang tadi disampaikan, memang yang cukup aktif bergerak. Kalau nggak salah kontribusi Bapak Low To Kwong ya, itu Bapak Low To Kwong di saham Bian ini tuh partisipasinya dibandingkan dengan total transaksinya itu mungkin sampai 20%, antara 15 sampai 20%. Jadi mayoritas bisa dibilang ini salah satu saham yang aktif digerakkan oleh beliau. Dan di harga yang setinggi seperti sekarang itu beliau juga masih terus ngumpulin. Jadi menurut saya ini satu peluang yang cukup bagus. Kenapa beliau berani beli di level setinggi ini kalau nggak punya target untuk jual di level yang lebih tinggi lagi. Jadi bisa dibilang alasan untuk kita masuk di saham Bian ini, alasan yang kenapa saya merekomendasikan simply untuk mengikuti apa yang coba beliau lakukan di saham Bian sendiri. Dari sisi support cukup jauh ini Pak Yosep di 18.600, penutupan hari ini masih di 20.000, sementara target price Anda ada di 23.000. Pertimbangan untuk support di 18.600 untuk Bian? Bahkan kalau misalnya harganya bisa ke 18.600 itu saya lebih rekomendasikan beli di situ sebenarnya. Kayak gitu, karena mungkin di situ sempat ada konsolidasi harga di situ. Jadi menurut saya kalau misalnya sampai ke level tersebut lebih baik beli di level tersebut. Baik, dari Bayan Resources kita beralih ke saham pilihan terakhir dari consumer, berbeda. Ada Unilever direkomendasikan buy. Tadi pun juga sempat disinggung ini prospek di 2023 dengan adanya tahun politik. Kemudian saham-saham yang termasuk saham kategori defensif dalam hal ini. Analisis Anda untuk Unilever? Unilever ini sektor consumer non cyclical atau dia bahan primer. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dari kestabilan investor asing yang terus borong saham ini, konsistensi mereka, menurut saya ini bisa dibilang relatif kecil peluangnya untuk dibuat turun harganya. Kayak gitu. Ini menurut saya relatif kecil peluangnya untuk dibuat turun, dan menurut saya kalau misalnya asing ini harganya udah sideways cukup lama. Ya peluang untuk kita manfaatin momentum, apalagi udah mau pemilu, itu cukup besar di sini. Oke, secara year to date ini sempat menyentuh di 5.000-an, pada perdagangan hari ini masih di 4.800-an, 5.400. Tadi target Anda sampai ke 5.000, ini sampai kapan Pak Yosep? 5.000 itu mungkin bisa 2-3 minggu lah, 2-3 minggu sampai ke level 5.000. Baik, empat saham pilihan yang direkomendasikan ada Antam, MDKA, kemudian juga Bayan Resources, dan terakhir juga dari consumer ada Unilever, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan kita sudah sampai di segmen terakhir, dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Yosep Gabitua, Senior Analyst of Creative Trading System. Pak Yosep, kita lanjutkan kembali. Beberapa pertanyaan masuk sampai sejauh ini, saya ke Bapak Andrew dari Tangerang Selatan terlebih dahulu. Pak Yosep lagi-lagi menanyakan saham BBCA ini. Tampaknya hari ini peminat BBCA cukup banyak dan banyak yang sudah ambil posisi dalam saham ini. Pak Andrew dari Tangerang Selatan menanyakan saham BBCA untuk jangka pendek dan jangka panjang. Sudah ambil posisi di 8.200, Pak Yosep. Berapa harga kalau saya mau profit taking? Apakah masih boleh di hold atau di average down di harga sekarang atau di cut loss saja ini?
cukup lengkap pertanyaannya untuk BBCA, Pak Yosep. Kalau 8.200 ya. Ya. Untuk 8.200 dan level sekarang menurut saya kalau memang posisinya belum terlalu besar nih, porsi BCA di portofolionya tidak terlalu besar, menurut saya ini masih layak hold lah untuk BCA sendiri. Dan ini juga BCA kalau misal kita bahas secara teknikal, support dan resistannya BCA ini ada di level support. Jadi bisa ditunggu lah kayak gitu kalau misalnya masih di level 2.200 dan porsinya tidak terlalu besar di portofolio. 8.200 ya Pak? Iya, 8.200. Level gitu. support berapa ya? Mungkin bisa diperhatikan Bapak Andrew di Tangerang Selatan ini. Mungkin menjawab kekhawatiran ini supaya tidak terlalu dalam dan loss-nya juga semakin lebar ini. Kalau misalnya tembus di 7.800 menurut saya di cut loss aja lebih baik kita cari peluang di tempat lain. Di 7.800 itu level support. Baik, penutupan hari ini masih di 8.050, melemah di 1,53%, dan pelemahan ini juga terjadi karena sebelumnya BBCA juga sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, ini menanyakan saham PNBS. Pak Yosep, analisis teknikal untuk PNBS. Untuk PNBS sendiri bisa dibilang kalau misalnya level supportnya itu ada di level 60 dan ini satu saham yang dekat dengan level 50, resikonya tentu lebih besar di sini karena ada resiko nyangkut di 50 juga. Jadi untuk level support lebih baik dijaga di level yang cukup jauh, misalnya di level 58 itu level support. Kalau udah di bawah level itu menurut saya ini resiko nyangkut di 50-nya cukup besar karena ketika udah tidur di 50 ngangkatnya lebih susah lah kayak gitu. Jadi lebih baik di level supportnya di 58 dengan target di 70 lah. Dalam perdagangan beberapa bulan terakhir semenjak Oktober ini, saham PNBS lebih cenderung tertekan dari 98 dan posisi saat ini sudah di 62, melemah di 1,59%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya, lagi-lagi tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak Yosep, untuk Telkom, Pak. Nyangkut cukup lama di level 4.000-an dengan posisi yang cukup sulit balik ke 4.000. Rekomendasinya untuk Telkom, averaging down, di hold atau di cut loss untuk masuk di level bawah kembali, Pak Yosep? Kalau untuk Telkom sekarang, kalau misalnya memang porsinya belum terlalu besar di portofolio, averaging down ini menurut saya cukup bagus. Ini ada akumulasi juga untuk saham Telkom di level di sejak awal 2023 itu ada akumulasi juga yang walaupun masih kecil, tapi ini mengindikasikan kalau misalnya kita masih ada modal untuk chip in, untuk masuk, lebih baik di average down untuk Telkom sendiri. Dan kalau soal fundamental sepertinya nggak perlu diperdebatkan, memang ini perusahaan yang bagus. Level berapa yang direkomendasikan untuk average down penutupan hari ini? 3780, Pak. Di level penutupan hari ini juga menurut saya ini level yang cukup aman untuk kita beli di minggu depan. Ada Telkom hari ini kembali koreksi dan kembali meninggalkan level 3.800-an, melemah di 2,07% dan di 3.780, cukup lama juga meninggalkan level 4.000-an. Waktu kita cukup terbatas, Pak Yosep, tampaknya pembahasan Telkom tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Execution Closing untuk hari ini. Terima kasih sudah bergabung, sehat selalu, Pak. Sehat selalu, Mas David. Terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk pemirsa IDX Channel yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.